Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar Anda baik dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melakukan pengurasan terhadap budik damber yang sudah mulai kotor ya, airnya itu sudah mulai kotor. Ini juga sudah mulai kotor ya teman-teman. Bagaimana cara mengurasnya? Karena ini tidak menggunakan keran air ya di bawahnya, jadi mesti harus dikuras tanpa harus membalikkan ember tersebut. Bagaimana teman-teman? Kita simak sama-sama ya. Pertama-tama kita siapkan selang dulu. Selang ini ujungnya dimasukkan ke dalam ember. Jika selangnya sudah dimasukkan ke sini ya, seperti ini, lalu kita akan memasukkan ujung selang ini ke air ini ya, ke sini seperti ini, lalu kita nyalakan. Oke, kita lihat di sana, otomatis airnya akan mengalir ya di sini ya teman-teman. Lalu ininya lepas kembali. Otomatis airnya itu keluar, terbuang dari sini itu ya, seperti itu ya teman-teman. Gampang kan, tidak perlu disedot pakai mulut kita karena kan takutnya bau. Nah, ini saya membuang air kolam ikannya itu, kita dibuang ke dalam got kamar mandi ya, karena kalau kita buang sembarangan khawatirnya tetangga atau siapa itu bau gitu ya. Jadi kita buang ke dalam got agar supaya sampah-sampahnya tidak ikut hanyut ke dalam got. Maka kita saring menggunakan baskom ini ya, jadi sampahnya tersaring dan yang akan terbuang itu hanya airnya saja. Kita tunggu sampai habis ya teman-teman. Nah, kita sekarang sudah mulai tersedot nih ya airnya, karena ini udah kotor. Kalau kotor itu dampaknya atau tanda-tandanya itu airnya tuh keruh, dan dari baunya juga sudah sedikit bau amis-amis gitu ya. Jadi kita harus rutin melakukan perawatan. Untuk diketahui teman-teman, waktu itu saya menanam atau sebar bibitnya itu ikan lele itu 70 ekor ya teman-teman. Karena mungkin saya bekerja dan di sini itu atas jemuran ya, jadi air tetesan jemuran tersebut itu menetes ke bagian area sini yang mengandung sabun. Akhirnya ikan-ikan saya itu mati massal ya teman-teman, mati massal, dan tersisa hanya beberapa ekor saja yang di ember sini. Dan alhamdulillah ini waktu itu belum sempat kena mungkin ya, jadi ini nggak apa-apa. Untuk ikannya sendiri, yang ini ikan lele dan yang ini itu ikan betok.
Dan untuk diketahui juga, ikan lele saya ini setelah masih masal hanya tersisa beberapa ekor saja ya teman-teman, beberapa ekor saja. Kalau yang ini saya juga nggak tahu ini jumlahnya berapa, tapi saya pikir ini ada sekitar 50 sampai dengan 70 ekor ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, bagaimana proses selanjutnya kita ikuti sama-sama ya teman-teman. Dan teman-teman, bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan tentunya komen sesuai isi video ya, komentarnya yang membangun agar channel kita atau channel teman-teman semua berkembang dengan baik dan dapat tentunya berkah ya nantinya. Oke, baik teman-teman, ini eceng gondoknya kita angkat dulu ya, agar supaya lebih mudah penyerapan airnya. Sebentar saya akan ambilkan tatakan dulu agar supaya tidak kotor di sininya ya. Kita pindahkan ke sebelah sini ya, mungkin yang ini dulu lebih baik. Sayang sekali ya teman-teman, karena efek saya kerja setiap hari, untuk kangkungnya tidak ada yang merawatnya, jadi mati ya. Waktu itu sempat airnya sempat habis, jadi tidak menyentuh ke bagian akar, akhirnya kangkungnya banyak yang mati. Tapi untuk video yang awal tadi yang ada gambar kangkungnya itu subur ya, karena selalu terkontrol airnya. Mohon maaf, ini videonya terbalik ya, saya balikan dulu. Sambil menunggu airnya surut, kita akan membuang bagian yang sudah tua ya, agar nantinya bersih kolamnya. Ini saya belum sempat membeli tripod ya, jadi sementara saya pegang bak manual pakai tangan, sedikit susah juga jadinya untuk melakukan peliputan ya teman-teman.
Untuk eceng gondoknya awalnya saya hanya ngambil sedikit ya di rawa, tapi setelah beberapa bulan dia akan berkembang biak dengan sendirinya, jadi banyak ya, bisa untuk beberapa ember, 4 atau 5 ember ya teman-teman. Dan ini juga ada yang sudah tua juga. Oke, ini di ember yang ini ya tadi. Rencananya yang di sini ini itu akan saya buatkan seperti ini ya teman-teman, cuman saya belum ada waktu. Ini masih tadi bekerja dan pulang bekerja langsung ke belakang ya, jadi tidak ada waktu untuk membuatnya. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan video tersendirinya untuk membuat tanaman seperti ini di atas pinggir-pinggir ember ini ya teman-teman. Oke baik teman-teman, ini udah mulai surut ya airnya. Kita kuras habis saja, karena ini isinya itu ikan betok ya. Jadi dia walaupun airnya semuanya baru, dia tidak akan mati. Dan sisa-sisa daun yang sudah tua seperti ini sebaiknya jangan dijadikan sampah atau dibuang ya teman-teman. Kita biarkan saja, dia akan menjadi pupuk kompos tersendiri. Kita timbun saja di sebuah wadah ya, biar supaya nantinya bisa untuk pupuk juga. Karena informasinya eceng gondok juga bagus untuk pupuk tanaman ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kita lihat lagi apakah sudah ini ya. Ini sudah hampir habis ya airnya ya teman-teman. Sudah mulai terlihat ya teman-teman ikannya. Untuk diketahui, untuk ember yang ini itu isinya ikan betok ya teman-teman. Saya mendapatkan ikan betok ini dari salah satu teman saya yang hobi mancing ya. Waktu itu ada totalnya ada sekitar 70 ekor. Tidak tahu sekarang masih ada berapa. Saya pikir masih banyak ya, selama ikannya tidak ada terindikasi ada yang mati, itu masih utuh ya, 70 ekor kira-kira. Dan untuk ikan betok ini sebetulnya habitatnya itu di rawa-rawa ya, di sungai-sungai gitu ya, karena dia kabarnya memancing juga di sungai gitu ya. Tapi saya coba untuk membudidayakannya. Untuk awalnya sedikit agak kesulitan dalam pemberian makan ya teman-teman. Dia awalnya tidak mau untuk memakan pelet, tapi kira-kira jarak 1 bulan sambil diselingin pakan jangkrik, itu dia lama-lama akhirnya doyan juga ya untuk mengkonsumsi pelet. Untuk peletnya sendiri saya beli yang tidak terlalu besar, karena ini ikannya masih banyak yang kecil-kecil, jadi saya beli yang sedang aja ya teman-teman. Alhamdulillah jarak selang 1 bulan lebih ya, dia sudah mau memakan pelet. Walaupun sebenarnya dia malu-malu jika dikasih makan itu tidak langsung disambar, tidak seperti ikan lele. Dia sedikit malu-malu, tapi lama-kelamaan dengan sendirinya pakannya yang kita berikan itu habis dengan sendirinya.
Alhamdulillah teman-teman, ini ikannya tidak terindikasi ada yang mati ya, karena semuanya bergerak. Sudah mulai terlihat agresif ya teman-teman. Dengan air yang sedikit tentunya dia akan loncat-loncat. Kita dekatkan ya teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman, sedikit lagi. Saya biasa sudah habiskan saja airnya sampai dengan habis, karena ikan betok itu tahan hidup ya teman-teman. Meskipun dia airnya baru dari sumber air sumur, itu dia tidak apa-apa, tidak seperti ikan lele yang sensitif. Jika dikuras habis seperti ini, itu jika menggunakan air sumur, langsung menggunakan air sumur maksudnya, itu dia akan mabuk ya. Tapi kalau ikan betok tidak, ya baik-baik saja. Oke baik teman-teman, setelah ini saya akan melakukan pengisian air ya, menggunakan air sumur juga. Oke baik teman-teman, ini saya sudah menambahkan air ya, menambahkan air. Alhamdulillah ikannya tidak terindikasi ada yang mati. Ini saya langsung menggunakan air sumur, tidak masalah ya teman-teman. Saya juga tidak tahu ini airnya kenapa begitu berbusa ya, mungkin efek dari ikannya tersebut yang mengeluarkan busa. Kalau untuk airnya sendiri sangat bersih ya, bahkan enak diminum. Oke baik teman-teman, begitulah seputar cara menguras air di butik damber ya teman-teman. Jadi tidak perlu disedot menggunakan alat apapun, hanya menggunakan selang saja yang disalurkan ke bagian keran. Dengan sendirinya air itu akan tersedot ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang ini nanti saya akan lanjutkan karena ini sudah menjelang maghrib. Dan untuk video kali ini saya tutup sekian atau begitu aja dulu ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah memahami bagaimana cara menguras ikan di butik damber atau di ember ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, informasi saja untuk embernya sendiri, ini kapasitasnya sekitar 80 liter. Saya itu mengisinya hanya segini saja ya teman-teman. Yang penting akar kangkungnya ini tidak yang penting menyentuh air, maksud saya isi hanya sekitar 70 liter. Dari 80 liter saya isi 70 liter. Oke baik teman-teman, ini hanya keisengan saya saja ya, dalam sambilan atau sebulan kerja. Hampir setiap hari saya melakukannya seperti ini, entah tentang ikan ataupun tanaman. Saya hobi ya teman-teman. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan untuk dibagikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera bagi kita semua.